Yang terhormat kepada Bapak Donas Setiawan MPD selaku dosen pengaku mata kuliah evolusi dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang aplikasi dan respon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Ardari Zaini dengan MPM 1911060373 dan rekan-rekan saya ada Revina Aninzita dengan MPM 1911060407 dan juga ada Reka Azra Fauza dengan MPM 1911060408. Sebelum membahas materi aplikasi dan respon lebih dalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi dalam kajian biologi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan kita bahas, yaitu aplikasi dan respon. Yang pertama, aplikasi. Konsep dan model yang dipakai dalam biologi evolusi seperti seleksi alam memiliki banyak aplikasi. Seleksi artifisial adalah seleksi sengaja terhadap sifat-sifat dalam suatu populasi organisme. Ini sudah dilakukan selama ribuan tahun dalam domestika tanaman dan hewan. Belakangan ini, seleksi artifisial sudah menjadi bagian vital rekayasa genetika. Dengan digunakannya penanda-penanda terseleksi, seperti gen resistensi antibiotik untuk memanipulasi DNA. Setelah mutasi dan seleksi berulang, protein-protein dengan sifat-sifat berharga telah berevolusi. Misalnya, enzim yang dimodifikasi dan antibodi baru dalam suatu proses yang disebut dengan evolusi terarah. Dengan memahami perubahan yang terjadi selama evolusi organisme, kita dapat mengetahui gen yang diperlukan untuk menyusun bagian tubuh. Gen-gen yang mungkin terlibat dalam kelainan genetika manusia, misal Tetra Mexico adalah ikan gua albino yang kehilangan penglihatannya selama evolusi. Perkawinan populasi-populasi yang berbeda dari ikan buta ini menghasilkan anak-anak dengan mata yang berfungsi. Karena berbedanya mutasi yang terjadi pada populasi terisolasi yang berevolusi di gua-gua yang berbeda. Ini membantu identifikasi gen yang diperlukan untuk penglihatan dan pigmentasi. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Revina Aninzita. Padanya dipersilakan. Dalam ilmu komputer, simulasi evolusi dengan menggunakan algoritma evolusi dan kehidupan artifisial mulai dilakukan pada tahun 1960-an dan dikembangkan lagi dengan simulasi seleksi artifisial. Evolusi artifisial menjadi metode
1974 yang berjudul Evils-Based Intellectualism and Logic. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Trevina Anindita. Walaupun banyak agama dan aliran telah merekonsilisasikan kepercayaan mereka dengan evolusi melalui konsep-konsep seperti evolusi teistik, ada kreasionis yang percaya bahwa evolusi kontradiktif dengan kisah-kisah penciptaan dalam agama dan mengajukan beragam keberatan pada evolusi. Seperti tampak dari tanggapan terhadap terbitan Advantages of the Natural History of Creation pada tahun 1844, aspek paling kontroversial biologi evolusi adalah implikasinya bahwa manusia bermoyang sama dengan kera besar, dan bahwa kemampuan mental dan moral manusia memiliki sebab-sebab natural yang jenisnya sama dengan sifat-sifat terwariskan pada hewan lain. Di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, ketegangan antara sains dan agama ini telah memperpanas kontroversi kreasi evolusi yang terjadi sekarang. Suatu konflik religius yang berfokus pada politik dan pendidikan publik. Walaupun bidang sains lain seperti kosmologi dan ilmu bumi juga berkonflik dengan interpretasi harfiah dari banyak tokoh agama, biologi evolusi mengalami penolakan yang besar lagi dari kalangan agamawan. Evolusi dalam pelajaran biologi di sekolah-sekolah menengah di Amerika jarang diajarkan pada kali pertama abad ke-20. Darwinisme sosial adalah gagasan mengenai survival of the fittest, dikeluarkan dari konteks biologi dan diaplikasikan untuk kebutuhan komersial dan masyarakat Indonesia dan disalahgunakan untuk menjustifikasi ketidaksamaan sosial, seksisme, rasisme, dan imperialisme.